Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali dengan berita. Kasus kekerasan di sekolah terjadi berkali-kali. Kekerasan hingga lemah pengawasan di antaranya karena jumlahnya ratusan guru dan siswa tersebut salah satu faktornya. Deskripsi kasus. Pada Mei 2023 terjadi kekerasan di salah satu sekolah menengah di lingkungan sekolah. Kasus kekerasan fisik ini yang dilakukan oleh seorang siswa terhadap teman sekelasnya. Dianiaya dengan dipukul, ditendang, hingga kepalanya dibentur-benturkan ke aspal miris terekam teman-temannya. Pelaku justru malah bersorak-sorak. Pihak sekolah yang mendapatkan laporan kemudian memediasi kedua siswi serta orang tuanya. Masalah utama yang terjadi, siswa korban mengalami bullying fisik secara berulang oleh pelaku. Tindakan ini menyebabkan trauma emosional, menurunnya semangat belajar, dan ketakutan datang ke sekolah. Pihak-pihak yang terlibat, siswa pelaku dan korban, guru dan wali kelas, orang tua siswa, kepala sekolah, dan konselor sekolah. Analisis psikologi. Penyebab dari sisi psikologi. Faktor internal. Kemungkinan pelaku memiliki kontrol emosi rendah, masalah dalam empati, dan kurang perhatian dari rumah. Faktor eksternal. Lingkungan sekolah yang minim pengawasan dan tidak adanya budaya anti kekerasan yang kuat. Teori yang relevan. Teori belajar sosial Albert Bandura. Siswa bisa meniru perilaku kekerasan yang dilihat di rumah, media, atau lingkungan. Seorang perkembangan moral, Kohlebreg, pelaku mungkin belum memahami nilai moral atau empati sosial secara matang. Ciri-ciri perilaku atau respon psikologis. Korban, menarik diri, cemas, enggan belajar, sering sakit, psikomatis. Pelaku, agresif, kurang empati, mungkin merasa kuat atau dominan. Dampak masalah terhadap pendidikan. Yang pertama itu, penurunan prestasi belajar. Korban mengalami kesulitan fokus karena rasa takut dan trauma. Yang kedua, gangguan emosional. Muncul kecemasan, stres, dan trauma pada korban. Yang ketiga, gangguan sosial. Interaksi sosial menurun. Korban menjadi tertutup dan tidak percaya diri. Yang keempat, gangguan absensi. Korban beberapa kali tidak masuk sekolah karena takut. Prevensi atau solusi. Yang pertama, peran guru. Guru harus peka terhadap perubahan perilaku siswa dan cepat menangani kasus dengan melibatkan pihak sekolah dan keluarga. Pendekatan psikologis, konseling individual dan kelompok bagi pelaku dan korban, modifikasi perilaku bagi pelaku agar memahami konsekuensi dari tindakannya, pendekatan humanistik untuk membantu korban pulih secara emosional. Keterlibatan orang tua dan ahli psikologi. Orang tua dilibatkan dalam proses penyembuhan korban dan pembinaan pelaku. Psikolog profesional dapat menangani trauma dan perilaku penyimpangan lebih lanjut. Peran lingkungan sekolah, apakah mendukung atau memperburuk? Dalam kasus ini, sekolah belum cukup responsif, sehingga kekerasan terjadi berulang. Ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Sistem dukungan yang dibutuhkan, penguatan konselor sekolah, kebijakan anti-bullying yang tegas, pelatihan guru tentang pencegahan kekerasan, budaya kelas dan kepemimpinan guru. Guru harus menanamkan budaya saling menghargai dan membangun iklim kelas yang aman dan terbuka. Refleksi dan pembelajaran. Apa yang bisa dipelajari? Kasus ini menunjukkan pentingnya kepekaan terhadap dinamika siswa dan pentingnya kebijakan anti kekerasan di sekolah. Ada juga hal yang harus dilakukan. Yang pertama, segera menangani kasus kekerasan secara tegas. Yang kedua, melibatkan semua pihak, guru, konselor, orang tua, psikolog. Yang ketiga, mendidik siswa tentang empati dan nilai sosial sejak dini.
Implikasi, guru dan sekolah perlu terus meningkatkan pengawasan dan menciptakan lingkungan yang aman. Siswa harus dibina dalam karakter dan moral. Kesimpulan, kasus kekerasan di sekolah bukan hanya masalah disiplin, tetapi juga masalah psikologis dan sosial. Penanganan tepat melibatkan guru, orang tua, dan ahli psikologi. Sekolah perlu menciptakan sistem pendukung yang kuat agar siswa merasa aman dan terlindungi. Penutup dan rekomendasi. Sekolah wajib punya SOP penanganan kekerasan, program pembinaan karakter dan empati siswa secara rutin. Konselor aktif melakukan asesmen psikologis secara berkala. Ajak berpikir kritis. Kasus ini meningkatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi juga soal perlindungan psikologis siswa. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang kasus bullying di sekolah. Apabila ada kurang dan salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.